Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Tidak lupa saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semua sehat, sukacita dan bahagia. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jangan mempercayai dukun dan peramal. Ada banyak orang yang ingin mengetahui nasibnya dengan diramal, bahkan secara khusus mereka mendatangi para dukun dan peramal terkenal. Allah melarang hal ini supaya semuanya itu saudara adalah kekejian bagi Allah. Dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 13 berkata, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang yang menelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allah. Kita harus hidup jangan tercela di hadapan Tuhan, saudara. Jadi Tuhan sangat melarang kita berhubungan dengan perdukunan dan ramalan-ramalan apapun alasannya, saudara. Karena semua bukan dari Tuhan tapi dari iblis, saudara. Dari iblis bila kita melakukannya itu. Saudara, itu semua adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan sangat marah dan dapat menghalau kita seperti bangsa Israel, saudara. Sehingga hidup kita tidak bahagia, keluarga kita bisa hancur berantakan, saudara. Dalam Ulangan 18 ayat 13 berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Inilah yang dikehendaki Allah, saudara, Tuhan Allah, supaya kita hidup tidak bercela di hadapan Allah. Jadi kita jangan kompromi dengan perdukunan, dengan para peramal, petenung, jimat-jimat dan sebagainya, saudara. Ketahuilah bahwa ramalan tentang masa depan, jodoh, hoki dan sebagainya adalah bentuk penipuan iblis atau setan yang bertujuan untuk menjatuhkan iman dan menghancurkan hidup kita, keluarga kita, saudara. Agar kita terhindar dari tipuan iblis atau roh-roh peramal dan juga perdukunan, kita harus mengerti tentang masa depan kita, saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Pada saat ini minimal, saudara, ada 3 kebenaran yang ingin saya bagikan yang memastikan bahwa Tuhan menjamin masa depan kita. Yang pertama, saudara, orang yang percaya pada Tuhan Yesus mempunyai hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan, saudara, memberikan hari-hari yang baik kepada semua manusia, apalagi kepada orang-orang yang percaya, yang bersandar kepadanya. Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, saudara. Memberikan masa depan yang penuh pengharapan untuk supaya kita bahagia. Jadi jangan percaya sama dukun-dukun, roh peramal apapun juga, itu tipuan iblis, saudara. Dan yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepada Tuhan punya masa depan yang diberkati, saudara. Ayat yang sangat terkenal yang luar biasa ini, Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Jadi saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, saudara, diberkati. Bukan kepada para
para dukun, para peramal yang tidak jelas itu, saudara. Saudara, kita harus bersandar berharap pada Tuhan supaya hidup kita seperti pohon yang subur yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Akhirnya punya masa depan yang diberkati, saudara. Tidak khawatir dalam tahun kering, tidak khawatir di masa pandemi COVID-19 yang berdampak luas ini. Orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, akan diberkati, menghasilkan buahnya pada musimnya. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bukan kepada dukun-dukun dan peramal itu, saudara, jangan lagi sekarang. Itu kekejian bagi Allah. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, pencipta alam semesta ini. Bukan kepada para dukun, bukan kepada para peramal yang hanya bisa meramal dan menipu kita, saudara. Tinggalkan itu semua. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan adalah gembala yang baik yang akan menjagai kita, melindungi kita, memberkati kita, domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 10 dan 11 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Iblis adalah pencuri, saudara, yang datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena itu jangan mendekat kepadanya melalui perdukunan, melalui peramalan dan sebagainya, saudara. Itu adalah tipuan, saudara. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Tuhan Yesus, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, saudara. Orang-orang yang percaya mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan kita sebagai domba-dombanya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tetapi kita harus mendengarkan suara Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus. Saudaraku, sekali lagi, kita sebagai domba-dombanya, mari mulai sekarang kita hanya mau mendengarkan suara gembala kita yang baik, saudara, yaitu Tuhan Yesus. Bukan suara nasihat dari para dukun, dari peramal yang bisa menyesatkan kita, saudara, dan membinasakan kita. Yesuslah penolong kita, sumber berkat masa depan kita, bahkan sampai sorga kekal. Ulangan 18 ayat 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Yang tidak mengikuti, saudara, kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, bertanya kepada dukun, peramal-peramal, percaya kepada jimat-jimat. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, pencipta alam semesta. Tuhan Yesus adalah Allah juru selamat manusia, penolong, gembala yang baik, sumber berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggalkan itu semua, perdukunan, ramalan, jimat-jimat. Kami mau buang itu semua dalam nama Yesus. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, Tuhan juru selamat kami, penolong kami, sumber berkat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.